dalam kegiatan kita pada siang hari ini akan salah satu dari kalian di luar. Teman-teman, untuk kita belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Dalam berdoa. Doa selesai. Yuk, buka. Hari ini siapa yang absen? Siapa yang tidak hadir? Ya, Sisi. Sisi ya. Oke. Ada lagi atau ada masih ada yang di luar ya? Nurul sakit. Oke, kita mulai ya, anak-anak sekalian. Nah, jadi pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini tergolong sangat baru buat kalian, ya. Jadi untuk persiapan-persiapan kelas sebelumnya kita sudah lakukan. Nah, jadi anak-anak sekalian, coba kalian bayangkan ya, sambil memperhatikan ilustrasi yang berada di depan, coba kalian bayangkan, eh, kalau misalnya kamu pergi ke warung dan bilang ke penjual, Ibu, saya lapar. Kira-kira apa yang akan diberikan oleh Mas atau Mbak itu menurut kalian? Ya, makanan ya. Ya, jadi makanan ini bermacam-macam. Apakah dia mau kasih nasi kah, roti atau snack ya? Ya, coba bandingkan kalau misalnya kalian bilang, Ibu atau Mas atau Mbak, saya ingin satu piring nasi goreng pedas tanpa telur dibungkus ya, atau spesifik lagi, udah, tambahkan gorengan satu, maka penjual langsung tahu apa yang kalian mau. Nah, jadi begitu juga dengan kecerdasan artifisial. Kalau kita memberi instruksi yang umum dan tidak jelas, hasilnya bisa acak-acakan, tidak detail ya. Jadi hasilnya itu tergantung dari apa yang kita minta. Kalau misalnya instruksi kita spesifik atau khusus secara detail, jadi kecerdasan artifisial itu akan memberikan jawaban sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, inilah yang kita sebut dengan rekayasa prompt, yaitu seni menyusun perintah agar kecerdasan buatan bisa bekerja lebih tepat. Kalau mau lebih cepat, mereka cepat. Tapi lebih tepatnya adalah penggunanya, ya, yang menggunakan kecerdasan buatan. Inilah yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu rekayasa prompt. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ada tiga, yaitu yang pertama kalian mampu menjelaskan pengertian prompt dan rekayasa prompt. Yang kedua, merancang dan menuliskan prompt secara jelas, spesifik, dan sesuai dengan konteks. Yang ketiga, menunjukkan sikap kritis dan kreatif dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Model pembelajaran kalian adalah problem based learning. Oke, orang energizer dulu ya. Oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri dulu. Sabar. Sabar. Tidak muncul nih ini. Sabar ya. Oh, pasti dulu audionya. Ya, ikuti saja ya. Siap? Seharusnya ada lagunya ini.
Tepuk tangan semua duduk. Ya, kita lanjut ya. Nah, apa itu rekayasa prom? Seperti kalian lihat penjelasan singkat di atas, menurut beberapa sumber yang terpercaya saat ini ya, di situ ada dua, yaitu Tech Target dengan Tokopedia. Yang pertama adalah menurut Tech Target, jadi teknik dalam kecerdasan artifisial yang memperhalus input ke layanan generatif teks atau gambar untuk mengarahkan output agar sesuai kebutuhan mencakup pemilihan kata, konteks, format, dan eksperimen agar responnya lebih bagus. Ya, jadi di sini menurut Tech Target memperhalus input. Jadi inputnya itu kita pilih dengan baik. Ya, apa yang kita mau perintahkan, perintah apa yang kita mau masukkan ke Sudah dalam selesai. kecerdasan artifisial ini, sehingga kecerdasan artifisial ini dia memperlihatkan output sesuai dengan yang kita inginkan. Terus yang berikutnya adalah Tokopedia. Nah, Tokopedia ini menurut mereka rekayasa prompt ini adalah proses membuat dan menyempurnakan prompt input. Ingat ya, prompt ini adalah perintah agar model kecerdasan artifisial atau KA bisa lebih memahami tugas yang diberikan dan menghasilkan respon yang akurat. Ingat ya, akurat dan tepat. Bagaimana hasilnya bisa sesuai, akurat dan tepat dengan keinginan yang kita mau. Jadi inputnya itu harus detail, ya, harus detail. Ya, kita lanjut ya. Nah, kecerdasan artifisial yang sering kita pakai, salah satunya ada tiga ini, yaitu ChatGPT, Gemini AI, dan Meta AI. Nah, ini ada keterangan sedikit di bawah, yaitu kecerdasan artifisial ini sebenarnya sangat pintar, tapi pintar saja tidak cukup. Ya, hasil kecerdasan artifisial sangat tergantung pada bagaimana kita berkomunikasi dengannya. Kalau misalnya komunikasinya kita salah dengan ChatGPT, ya hasilnya juga akan salah. Ingat tugas Ghibli? Ingat? Ingat tugas Ghibli? Ya, seperti itu ya, tugas Ghibli. Nah, untuk prompt atau perintah, di sini ada penjelasan singkat. Jadi prompt itu adalah instruksi, perintah atau masukan yang kita berikan kepada kecerdasan artifisial agar kecerdasan artifisial memberikan jawaban atau keluaran yang tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Terus bagaimana prompt atau perintahnya ini? Prompt atau perintah bisa berupa teks, pertanyaan, perintah atau deskripsi. Buatkan saya ini, apakah benar, ya, bagaimana, dan selanjutnya. Terus kode, jika digunakan dalam pemrograman, ya, buatkan saya bahasa pemrograman Python untuk membuat aplikasi kalkulator, misalnya seperti itu. Ya, dia akan berikan. Terus prompt yang berikutnya adalah media lain. Pada AI tertentu atau kecerdasan artifisial tertentu bisa berupa gambar atau audio. Biasanya yang paling familiar sekarang adalah text to image. Ya, text to image, text to video, atau image to video. Nah, bagaimana itu? Kita lihat. Nah, eh, ini tulisannya agak kurang jelas ya, tapi kalau dari Bapak sih bisa baca. Kalau kalian, bisa sedikit ya, agak kabur-kabur dikit ya. Ya, jadi kalau misalnya kita prompt text ya, prompt text ini di sini Bapak memakai Gemini. Jadi Bapak berikan perintah di situ secara teks, tuliskan ringkasan singkat tentang sejarah internet. Nah, hasilnya itu di bawah. Ya, sejarah awal dari proyek militer hingga jaringan akademik. Itulah sejarah internet menurut kecerdasan artifisial Gemini AI. Ya, dari mana dia dapatkan ini? Dia dapatkan dari sumber-sumber yang ada di internet yang tersimpan di basis data. Selanjutnya prompt code, ya. Prompt code di sini ini perintahnya, ya, yang Bapak maksudkan ini. Ini, yang ini, ya. Buatkan saya prompt kode untuk membuat
program Python sederhana yang menghitung luas persegi panjang. Nah, dia akan berikan kodenya. Ini untuk memastikan kode tersebut bisa berjalan dengan baik dan benar. Biasanya kita menggunakan programming online atau compiler online. Ya, oke. Selanjutnya, ini yang biasa kalian. Nah, ini dia. Kalian yang kalian punya mau yang seperti begini, ya. Jadi melalui Gemini AI, ya, Promedia, ya, Promedia di sini ada botak kembar tiga, ya. Ah, caranya bisa seperti ini ya. Caranya bisa Bapak ini berfoto dengan Jason Statham dengan Dwayne Johnson ini pada eh pada film Fast Furious 7, ya. Ini promnya. Cuma prom di sini adalah bahasa Inggris. Di sini Bapak menginput mereka bertiga termasuk Bapak foto, lihat ya fotonya random, fotonya random. Terus di sini ada deskripsinya. A man in a white shirt taking picture with Jason Statham, ini yang ini tengah, toh, and Dwayne Johnson, ya ini Dwayne Johnson on a red carpet. Red carpetnya ini red carpet. Red carpet. There are many photographer. Nah, ini banyak fotografernya. Banyak fotografer in the background. Ini backgroundnya kami nih. Background taking picture. Ya, sikap mereka bagaimana? Taking picture and behind them is a Fast Furious movie poster. Di belakangnya tukang foto ini itu ada poster ini. Toh? Poster face front the camera. Wajah ini menghadap ke kamera, artinya menghadap ke arah wajah kita supaya bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Nah, dari sini kira-kira menurut kalian kejelasan prompt itu berpengaruh besar atau tidak? Ya, pengaruh besar ya. Bagaimana kalian bisa melihat ada yang trending tuh figur-figur eh, figuran dari karakter kalian itu bisa ada yang jadi tren-tren sekarang itu merupakan hasil prompt yang harus detail, ya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana kecerdasan buatan ini, kecerdasan artifisial ini bekerja? Ya, mereka juga harus membaca dan mengerti. Ingat, nah, sedangkan robot, ya, benda mati, orang harus tahu membaca dan mengerti. Apalagi orang ini benda hidup, ya, makhluk hidup. Dari seluruh data yang pernah ia pelajari, ya, kecerdasan artifisial mencari semua informasi yang berhubungan dengan, ingat, prompt Anda, ya. Kalau kalian di situ mengetik tentang informatika, dia akan cari secara cepat mengenai informatika. Terus menemukan pola-pola umum, fakta, dan cara-cara yang paling sering digunakan untuk merespon pertanyaan seperti itu. Kalau misalnya kalian mencari tentang game, dia akan memberikan game-game yang paling populer, ya. Seperti itu. Ini model search engine cuma lebih mutakhir. Ini model Google cuma lebih cepat, lebih merangkum spesifik apa yang kita minta. Nah, selanjutnya, mereka pun juga belajar untuk merangkai jawaban kata per kata. Ya, di situ ada penjelasan sedikit. Jadi kecerdasan artifisial tidak benar-benar berpikir seperti manusia. Ingat, mereka tidak benar-benar berpikir seperti manusia. Mereka adalah sistem prediksi yang sangat canggih. Kecerdasan artifisial hanya membaca dan memproses dan merangkai kata demi kata untuk memberikan jawaban yang paling mungkin sesuai dengan permintaan kita semua. Jadi intinya adalah semua tergantung permintaan, ya. Jadi semuanya itu, nak, kecerdasan artifisial itu semuanya adalah tergantung permintaan. Jadi kalau misalnya kamu punya permintaan itu salah, maka ini akan juga salah. Ya, misalnya kayak tadi contohnya, Mas, saya tukang somai ini. Mas, cara apa? Bingung, Mas. Kan dia mau somai ini, aku bilang kedua, supaya saya dapat cuaca. Bingung. Jadi kalau misalnya kalian mas-mas main, Mas, sekap, kalian tanya, yang saat kecil pakai ini. Misalkan begini, sekarang kemudian dan kecerdasan artifisial itu sekarang seperti itu.
Kalau misalnya dia merasa, merasa tidak merasa ya, tapi dia berpikir membaca bahwa pertanyaan kalian itu dari spesifik, maka dia akan memberikan jawaban arahkan apa yang kalian maksud. Ya, misalnya begini, karena ketik apa itu informatika. Dijelaskan sudah habis itu dia kasih pertanyaan, apakah kamu mau informatika di bidang ketiga, informatika di bidang sains, informatika seperti itu ya. Kira-kira dipaham semuanya? Pertanyaan cukup jelas ya? Jelas. Oke, baiklah. Nah, kita masuk dalam penugasan. Ya, di sini ada penugasan. Eh, ini sudah sesuai kelompoknya, duduk? Ya. Oke. Sudah. Ya, nanti kalau misalnya masih kurang jelas penugasannya seperti apa, ini adalah penugasannya kalian, kelompok satu sampai dengan kelompok 5. Boleh kalian lihat. Kelompok satu, Prom dan algoritma percabangan. Kelompok dua, Prom 3, 4 sampai dengan 5 selalu ada Promnya. Jadi penugasannya kalian seperti ini. Untuk tugasnya, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Kelompok satu, kelompok satu, kelompok satu. Kelompok tiga, kelompok empat, kelompok empat, oh ya, kelompok lima. Ya, eh, Bapak berikan waktu kalian sekitar 20 menit. Ya, Bapak berikan waktu sekitar 20 menit. Silakan gunakan CPC. Ya, mau saya begini boleh. Ya, kalau kita juga silakan dulu berdasarkan kelompok. Berdasarkan jamar, berdasarkan kelompok perawat, sebenarnya.
Kalau misalnya ada anggota kelompok kalian yang tidak hadir, tulis namanya kalau keterangan sudah tidak hadir. Yes. Jika ada yang bertanya, silakan.
Misalkan kita hasil diskusinya kalian. Ya. Bisa, kemudian satu. Sudah? Sudah? Oke, ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok Aisyah. Harus disebutkan mengenai materi rekayasa prompt untuk pemecahan masalah. Nah, di sini di bagian masalah yaitu bagaimana membuat prompt yang membantu KA menyelesaikan masalah kompleks dengan langkah sistematis. Nah, ada tugasnya. Yang pertama itu mendesain prompt yang mendorong KA memberikan solusi langkah demi langkah. Nah, pengerjaannya yang pertama, bacalah masalah dengan bersama. Kemudian diskusikan bersama teman kelompok, baik itu individu maupun secara bersama-sama. Yang ketiga itu merancang prompt yang jelas agar KA menjawab dengan tahapan sistematis. Yang keempat, dicoba dengan contoh kasus nyata. Dan yang kelima, tuliskan hasil pada kolom jawaban yang disediakan. Nah, pengerjaannya, contoh prompt yang kami berikan itu seperti berikan solusi langkah demi langkah untuk membuat program sederhana yang menampilkan deret bilangan genap dari angka 1 sampai dengan angka 20. Ada proses dari program tersebut dari program berikan yang pertama. Tentukan range angka 1 sampai dengan 20. Buat log dari angka 1 sampai dengan 20. Cek apakah bilangan genap atau buat sama dengan 0. S2 sama dengan 0. Kemudian cetak bilangan pelayan. Nah, kesimpulan dari materi yang kami paparkan ini adalah dengan merancang prompt yang didorong jawaban langkah demi langkah, KA dapat memberikan solusi yang lebih jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Ini sangat membantu untuk menyelesaikan masalah secara kompleks. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Mungkin dari kelompok-kelompok yang mendengarkan, apakah ini mengajukan pertanyaan? Dipersilakan. Pertanyaan kelompok lain? Kelompoknya belum ada pertanyaan? Ya. Bagaimana kesimpulannya tadi kelompoknya Aisyah? Kesimpulannya, dengan merancang prompt yang mendorong jawaban langkah demi langkah, KA dapat memberikan solusi yang lebih jelas, sistematis, dan juga dipahami. Ini sangat membantu untuk menyelesaikan masalah secara. Ya, baik. Jadi, kelompok Aisyah tidak perintah atau prompt-nya salah, maka keluaran atau output-nya juga pun tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, infonya harus dipilih baik-baik, hati-hati, sehingga keluaran atau output-nya bisa menghasilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, terima kasih Pak Faisal.
yang saya minta mau minta sudah. Ya. Oke, kelompoknya oke, tepuk tangan lagi, tepuk tangan dulu. ILC yang kedua membuat contoh percakapan KA dalam forum komputer dan ajudan dengan prompt tersebut. Pengerjaannya yang pertama, bacalah masalah dengan seksama. Yang kedua, diskusikan secara kelompok kerjaan mandiri. Masalahnya, bagaimana membuat prompt yang berbeda outputnya jika kondisi tertentu terpenuhi. Di sini ada pun yang yaitu yang pertama, desain prompt dengan logika if else. Yang kedua, membuat contoh percakapan KA komputer chatbot asisten dengan prompt tersebut. Contoh programnya, bagaimana contoh keluarannya? Dan ada pun contoh dan ada pun contoh program percakapannya, yaitu yang pertama, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Terus contoh outputnya, selamat, jawabanmu tepat. Jadi kesimpulan yang kami dapat, dengan logika if else prompt dapat dibuat agar menghasilkan respon yang berbeda sesuai kondisi. Hal ini membantu chatbot atau guru virtual memberikan umpan balik yang tepat kepada pengguna. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami paparkan pada materi kali ini. Itu, apa ada yang bertanya? Ya, eh untuk sesi bertanya kepada yang lain, apakah dikasih itu bisa mempengaruhi cara kerja output dari Chrome? Ada boleh bantu menjawab apakah Chrome untuk emails bisa dapat mempengaruhi output keluaran dari program? Kelompok lain bagaimana? Apakah Chrome emails
dapat mempengaruhi lebih jauh ke pengeluaran program. Hmm. Cuma nanti kalau terlalu bisa menjawab dan lain. Ya, ya, aku bantu ya. Aku bantu selain seperti yang boleh menambahkan. Ini prompt itu tetap bisa mempengaruhi apapun yang dimasukkan. Baik. Yes, yes, ataupun fungsi-fungsi dari program yang lain. Kemudian dengannya kelompok lain, ada yang ditambahkan? Tidak ada, cukup ya semuanya. Oke, tepuk tangan untuk menyaru. Oke, silakan dulu. Kelompok Abdul. Ya, baiklah. Satu lagi. Kelompok adik. Nah, Organnya yang spesial, ya. Tadi kita ada coba apakah masih bisa klop dengan kelompok lima, lima. Empat kelompok saja. Ya, kelompok. Kalau soal itu kita kelompok saja. Ya. Oke, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak akan membacakan sejumlah kegiatan yang dimana yaitu pertama bagian masalah. Sini dan mengisinya dengan bagaimana menyusun prompt yang modular seperti fungsi agar dapat dipakai sebagai kasus. Terus yang kedua yaitu bagian tugas membuat struktur prompt dengan gaya fungsi. Misalnya kayak fungsi untuk membuat soal atau fungsi untuk merangkum teks. Terus selanjutnya yaitu pengerjaan struktur prompt modular atau fungsi. Yang dimana sini contoh fungsinya yaitu fungsi fungsi buat soal dalam kurung topik dan jumlah. Untuk menghasilkan soal latihan berdasarkan topik dan jumlah soal. Dan kedua yaitu fungsi ringkas. Teks dalam kurung teks panjang ringkasan. Menghasilkan merangkum itu dihasilkan menjadi merangkum teks sesuai panjang ringkasan yang sebuah ringkasan yang diminta. Terus yang selanjutnya yaitu bagian pseudocode dengan parameter. Pseudocode dengan parameter. Maaf, baik. Itu selanjutnya yaitu contoh output KA yang dimana sini menjelaskan konsep logika IF dalam pemrograman. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari kami yaitu dengan gaya modular sebagai seperti fungsi, prompt dapat dipakai ulang pada berbagai kasus. Pendekatan ini membuat instruksi lebih terstruktur, efisien, dan fleksibel karena dapat menerima parameter dan menghasilkan output sesuai kebutuhan. Baik, sekian dari kami. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan. Ya, dari kelompok ada pertanyaan. Prompt untuk membuat modular itu fungsi, ya. Fungsi. Boleh dibacakan kembali contoh yang sudah didapat? Ya. Contoh prompt tadi, contoh prompt untuk membuat fungsi. Yaitu fungsi buat soal. Nah, dalam kurung profit dan jumlahnya. Ya. Jadi di situ prompt kalau yang mereka simpulkan, contoh prompt-nya adalah diperintahkan bahwa activity itu misalnya activity tolong buatkan saya soal, ya. Tolong buatkan saya soal sebanyak 10 nomor tentang informatika. Gitu ya, begitu ya. Oke, gitu ya. Bagaimana? Yang lain ada pertanyaan kelompok lain? Harus ya untuk mengisi.
Kalau begitu Bapak yang bertanya ya. Nah, menurut kalian, ya, menurut kalian nanti teman-teman anak sekalian yang ngomong lain, kalau nanti kita mulai. Menurut kalian, apakah di prompt ChatGPT ini AI atau misalnya bisa membuat soal matematika dalam menurut dari hasil pengalaman saya dan menggunakan Gemini atau ChatGPT menjawab soal dari matematika itu memang menjelaskan dari struktur apa ya struktur cara kerjanya. Cuma dari seperti angka atau penghasilan cara penggunaannya itu kadang menggunakan bahasanya sendiri kan, kata pagar atau apa. Iya. Sehingga kita juga tidak tahu seperti apa pengerjaannya. Berarti kalau menurut ChatGPT, kalau menurut KA itu sudah sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Hanya saja simbol yang kita pahami, kita kenal itu tidak sesuai apa yang dia tampilkan gitu ya. Iya, itu. Bagaimana dari yang lain? Ya, bisa. Bisa ya, seperti itu ya. Paham ya? Jadi prompt untuk memperkuat teks ya. Teks biasanya itu yang saat ini sangat sangat dipertanyakan bagaimana prompt itu bisa membuat aritmatika ya seperti pecahan ya perpangkatan dan sebagainya. Tapi dengan cara generatif yang terbaru mungkin itu sudah bisa dilakukan. Oke, terima kasih Agus. Kita bisa bertahan untuk selanjutnya. Ya, saya. Ayo kelompok terakhir. Kelompoknya Adul. Enggak, enggak. Karena udin di sini. Udin. Ya, ya. Oke, banyak semuanya diperhatikan ya. Kelompok terakhir. Ayo. Oke. Siap ya. Jadi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi kami mengenai rekayasa proses dan logika perulangan. Adapun masalah yang kami angkat yaitu bagaimana membuat proses agar dapat menghasilkan data ide atau contoh berulang sesuai dengan yang diminta pengguna. Mungkin tugasnya terbacakan teman saya. Ternyata biasanya pro yang menginstruksikan KA menambahkan data lengkap. Contoh promnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Contoh kemudahannya adalah buatkan saya 5 ide kreatif tentang cara menghemat energi listrik, terus tampilkan dalam bentuk daftar bernomor. Contoh hasil outputnya adalah menghasilkan lampu dan saya gunakan. Adapun kesimpulan dari kami akan dipaparkan oleh teman saya. Kesimpulannya adalah dengan perulangan prompt dapat dibuat agar K menghasilkan daftar ide atau contoh secara berulang sesuai jumlah yang diminta pengguna. Hal ini memudahkan dalam menghasilkan banyak variasi jawaban. Mungkin sekian dari kami sudah cukup jelas. Jelas untuk kelompok yang lain? Atau mungkin kita bacakan kembali kesimpulannya supaya ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, silakan. Kesimpulannya yaitu dengan perulangan atau yang dikenal dengan loop itu prompt dapat dibuat agar KA menghasilkan data ide atau contoh secara berulang sesuai jumlah yang diminta pengguna. Hal ini memudahkan dalam menghasilkan banyak variasi jawaban. Jadi dengan pertanyaannya sama itu kan menghasilkan ide-ide yang berulang begitu, jawabannya bisa bervariasi. Tuh, mungkin ada teman-teman saya berkata tadi karena bilang ketika yang membuat prompt akan mengulang beberapa kali pertanyaan untuk mendapatkan ide. Sebagai akan terjadi pengulangan prompt untuk mendapatkan jawaban kemampuan baru. Nah, sering bertanya, apa tantangan besar yang kamu temui saat mendesain prompt untuk data berulang dan bagaimana cara menghadapinya? Terima kasih. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Bisa.
Jadi tantangan terbesarnya adalah membuat instruksi yang jelas agar AI tidak salah menafsirkan jumlah pengulangan format. Cara mengatasinya dengan menuliskan prompt secara spesifik, misalnya menyebut jumlah pengulangan, bentuk output, dan contoh hasil yang diinginkan. Jadi kalau dalam hal itu kendalanya itu kita dengan atasi kendala itu dengan memberi prompt yang lebih spesifik. Jadi jangan diulang terus, tapi dibuat apa kesalahan dari prompt itu. Dia apa yang lebih spesifik dari pertanyaan orang supaya jawaban yang keluar itu sesuai dengan kemauan konsumen. Sekian dari kami. Terima kasih. Kelompok bertanya. Keras. Siap. Oke, kita coba hari. Waalaikumsalam. Pagi siang siang, sebenarnya siang pulang sore. Ya, baiklah, sekalian, ya, mau tambahkan sedikit lagi permasalahan. Jadi, eh, jadi maksudnya pelan ya, pelan supaya bisa bisa menghasilkan pengeluaran cukup yang kita inginkan. Ya, khususnya seperti yang tadi, contoh dengan senang dia menjelaskan kalian tidak tahu tentang itu. Perhatikan setelah itu keluar pertanyaan lagi, pertanyaan itu dikomunikasikan dibilang seperti apa? Ya, itu juga boleh perulang juga supaya apa? Supaya saat ini kecerdasan artificial ini mendapatkan kalian punya pertanyaan yang spesifik. Dan ingat, jika kalian menggunakan ini terus dia bertanya kembali, berarti prompt yang kalian masukkan untuk tidak belum spesifik, untuk ya, untuk siap. Jadi kalau dengan implikan pemahaman tidak apa dan tidak berpikir ada, bagian dan berpikir juga ada, ya seperti itu. Baiklah, teman sekalian, lanjut pada berikutnya. Nah, kita masuk pada kesimpulannya. Ya, jadi ini kesimpulannya kita semua. Jadi prompt itu sangat berpengaruh terhadap algoritma dan pemrograman karena berfungsi sebagai instruksi yang menentukan bagaimana sebuah sistem bekerja. Jadi kalau misalnya tidak ada dia punya instruksi, ya bagaimana mau bekerja ya? Karena sistem itu bekerja sesuai dengan instruksi. Jika algoritma diibaratkan resep masakan, ya bukan makanan, masakan, maka prompt adalah perintah yang kita berikan agar resep itu dijalankan dengan benar. Prompt yang jelas dan terstruktur membuat komputer atau KA bisa memahami langkah-langkah algoritma lebih tepat. Dengan kata lain, prompt membantu menghubungkan ide manusia dengan cara kerja logis pemrograman sehingga hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita masuk pada tahap refleks. Terasa ya, sudah masuk di sini. Ya, kita jawab sama-sama. Bagaimana pembelajaran hari ini? Baik. Ya, apa yang terjadi jika prompt yang kita buat tidak jelas atau terlalu apa yang terjadi? ChatGPT atau AI Ya. ada sekali apa yang pertanyaan yang diberikan dari prompt. Ya, agak jadi sulit ya. Bagaimana mereka mau mengasih kayak gambar? Yang lain bagaimana? Bagian satu, penanya ini kita gimana nih? Ya, ini enggak dari meninggal, yang lain sulit untuk mengenalinya. Contohnya sini bisa kita menggunakan bahasa sehari-hari yang adalah itu melihat data ini terus mengalami kita pakai public file ya. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat dari pembelajaran sekarang ini? Apa manfaat untuk kita bersama? Khusus kalian, apa manfaat? Bagi saya penting manfaatnya lebih sekarang kan sudah era digital, ya deh. Jadinya kita impact dengan pertanyaan yang setelah yang belajar. Ternyata kita dapat tahu bahwa ternyata kalau kita bertanya di GPT, terkadang jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan dari orang.
Dan ternyata itu kesalahannya ada di letak promnya, dan kita bisa berikan. Kalau belajar ini kita akan tahu kalau ternyata selama ini pertanyaan atau problem yang diberikan tidak tepat jawabannya karena kesalahan dari kita sendiri yang memberikan problem yang tidak spesifik. Mungkin sekian kamu, terima kasih. Yang lain, bagaimana ada mungkin yang mau ditambahkan sedikit dari anak sekalian yang lain mungkin Abdul, Putut, Ryan, Intan, Isin, ada yang mau ditambahkan sedikit dari jawaban dari teman kalian? Karena oke bisa tambahkan sedikit ya. Jadi intinya secara ya bagaimana yang kita buat tidak jelas atau terlalu umum maka hasil keluaran itu random atau acak biasa. Nah, apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Manfaatnya buat kalian dengan paham ketika kalian mau melakukan sesuatu dengan yang cepat yang kalian kerjain ya kalian boleh memanfaatkan ini segini atau kecerdasan artifisial lain dengan pemanfaatan dan menggunakan prompt yang tepat ya yang kalau misalnya kalian mau foto jadi kan foto ini estetik ya kalian upload foto pas fotonya kalian ya terus bilang ke Gemini AI buat foto ini estetik dia tidak akan mengerti kecuali kalian buatkan promptnya buat foto ini berdiri di sebelah pohon dengan siluet hitam ya yang menggunakan jas di belakangnya ada taman bla 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 dan sebagainya setelah itu enter dan dia akan coba untuk membuatkan oke kira-kira paham ya. Ya untuk pembelajaran selanjutnya ya eh, jadi di pelajaran komunikasi kekerasan sosial kita kalian akan jadi mengenal dasar-dasar kecerdasan dan machine learning. Kalau tadi sudah secara singkat bagaimana setelah selama machine learning dan kemampuan berikutnya kalian akan mempelajari tentang kecerdasan apakah dan mesin membaca. Ya, oke. Ya, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, dan doa, silakan pimpin teman seluruh diri ibadah pagi hari ini siang hari ini ada yang dapat doa untuk pelajaran dan percaya kita semua doa mulai doa selesai. Ya, baiklah, kamu sekalian, terima kasih semuanya yang telah hadir, yang masih belum berkesempatan hadir, kita akan sampaikan kepada kita pada siang hari ini, sehingga mereka juga lebih tahu tentang informasi yang telah ya. Terima kasih Bapak hadirin dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.
Non so se mi vediamo. 你还跟我这样的这个，这在身份我能这样。Halo Pak Jimmy, cek kelihatan kedengaran? Ya, halo Pak. Ya, Apakah kedengaran ini? kedengaran suaranya Pak. Cuma suara aku bagaimana Pak? Kedengaran suara Kedengaran? saya, Pak? Suaranya Bapak kedengaran? Jelas, Suara aku Pak. kedengaran? Suara aku Jelas, kedengaran? jelas. Oke, oke. Oke. Langsung aja Pak. Hasil refleksi tadi atau umpan balik Pak ya? Umpan balik. Tunggu, Pak. Saya anu dulu kamera ini. Saya kasih saya kasih ke depan dulu. Wah. Oke, baik, Pak. Iya. Jadi kayak serius. Cek, iya Pak. Oke, langsung saja Pak ya. Ya. Oke, kita sekarang di tahap sesi untuk apa namanya refleksi dan umpan balik. Pertama Pak, eh, bagaimana maksudnya tadi perasaan Bapak setelah melakukan open class ini, Pak? Ya, perasaan saya setelah melakukan open class ini, memang ada beberapa kendala yang saya hadapi, yaitu yang pertama adalah menyesuaikan peserta didik dengan fasilitas sekolah yang ada. Kayak tadi saya terkendala di pembagian kelompok karena mereka kan semuanya suka buka buka komputer semua, padahal kan pengerjaannya itu tetap berkelompok. Jadi di situ agak sedikit lama untuk mengarahkan mereka. Baik, Pak. Kemudian Pak, ada tidak hal menarik yang Bapak temui ketika tadi melakukan open class itu, Pak? Ya, hal-hal yang menarik yang saya temui pada saat kegiatan pembelajaran, mereka sedikit apa ya, walaupun tidak terlihat terlalu aktif, tapi antusiasme untuk mengikuti pembelajaran rekayasa prom itu lebih banyak pertanyaan pada saat sesi diskusi. Sesi diskusi di situ saya agak eh, tidak juga kewalahan, tapi saya harus memberikan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan karena mereka merasa wah ini hal-hal baru seperti begini, apalagi mereka sudah terbiasa dengan prom ya, sudah terbiasa dengan prom, ternyata penggunaan yang tepat itu ternyata seperti begini. Jadi pada saat diskusi tadi saya berikan masalah-masalah per kelompok, ternyata respon respon mereka itu lebih apa ya lebih aktif pada saat diskusi kelompok. Ya, oke, Pak. Eh, Selanjutnya untuk umpan balik dari saya, kalau saya lihat tadi praktek atau real teaching yang dilakukan oleh Pak Jimmy, kalau secara garis besar tadi, pertama Pak, untuk model tadi yang Bapak gunakan problem based learning ya Pak ya? Iya, problem based learning yang saya Iya, berikan. iya, iya. Kalau tadi secara garis besar yang saya lihat untuk apa namanya ya, kegiatan mulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup sudah tercover semua tadi yang saya lihat. Nah, kemudian juga
untuk eh, tadi Bapak sudah juga sudah berusaha untuk menerapkan prinsip pembelajaran mendalam di dalam praktik yang Bapak lakukan, mulai dari berkesadaran tadi ya, kemudian melakukan pembelajaran yang bermakna, itu. Kemudian juga sudah berusaha juga melakukan pembelajaran membuat siswa merasa senang dalam pembelajaran. Nah, kemudian juga untuk kerangkanya PM itu sendiri juga saya lihat tadi sudah tercover ya, mulai dari bagaimana Bapak membuat siswa itu memahami ya, kemudian bagaimana mereka tadi mengaplikasi melalui diskusi kelompok tadi, kemudian juga bagaimana mereka tadi sudah merefleksi hasil dari yang mereka temui di kerja kelompok tadi. Itu secara garis besar. Kemudian juga tadi kalau yang saya lihat dari sintaks seperti yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak gunakan adalah sintaks problem based learning. Ya, kalau saya lihat tadi runtutan sintaksnya tadi itu sudah tercover semua dari sintaks awal sampai sintaks akhirnya untuk PBL itu sendiri. Nah, mungkin itu umpan balik dari saya, Pak. Terima kasih. Ya Pak, Pak, terima kasih Pak sudah berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah kami via Zoom. Terima kasih Pak Basit. Ya, Pak Jimmy. Ya, kita akhiri saja Pak. Sampai ketemu di OJT berikutnya. Iya, Ya, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih mati aja, Pak. Soalnya saya mau periksa soalnya juga. Ya, semangat. Oke, siap. Oh, asik. Dan saya Oke, siap Pak. rekamannya bagaimana? Terima kasih Rekamannya Pak. mau Pak dikirim? Basit, ya, mohon bantuan. Rekamannya mau dikirim nanti atau saya Rekamannya ini Bapak cek dulu sama Bapak bagaimana hasilnya kan? saya ya nanti kalau misalnya apa nanti saya hubungi Bapak. Oke, siap, Ya. siap. Apa masih ada rekamannya sama saya?